warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan semoga rezekinya semangat. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doakan semoga rezekinya semakin deras. Saya ulangi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzal Islam bi ulumil ulama ba'azzal bilad binahdatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was sama wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wal anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asqiya amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Nur Hidayah sekaligus Ketua Panitia Bapak Ustadz Mustafa MPD. Bukan cuma sekedar ketua mushola, tapi beliau juga adalah dosen ternama di Sekolah Tinggi Agama Islam Sanata. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Ramdhanil Mubarak. Ini dokter yang ke-98 dari Universitas Islamabad. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Nur Salim. Yang saya hormati Bapak calon dokter ini Bapak Muhammad Yasin. Yang saya hormati Ketua RT 39 Bapak Insinyur Muhammad Jamil. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Pertama, marilah kita selalu dan bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, karena taufiknya, karena hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama di tengah-tengah mushola Nur Hidayah. Teriring doa, semoga hadir kita semua selalu dibarengi dengan hidayah dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para hadirin Bapak Ibu sekalian, berbangga dan berbahagia sekali sekaligus berterima kasih di mana saya diberikan kesempatan untuk hadir di Mushola Nur Hidayah yang beralamat di Gang Bulan. Baru pertama kali sudah hampir 30 tahun di Sanata saya masuk, namanya Gang Rembulan ini. Alhamdulillah, saya hadir ingin berdoa sekaligus mendoakan semoga kita semua yang hadir
selalu mendapatkan taufik dan hidayah, rahmat dan inayah, badan sehat walafiat, rezeki yang halal yang banyak dan barokah. Anak-anak kita semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita semoga indah, sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Berdasarkan undangan malam hari ini adalah acara peringatan Isra wal Mi'raj. Timbul satu tanda tanya. Mengapa Isra dan Mi'raj ini mesti harus terjadi? Ternyata dengan rentetan sejarah perjuangan Rasul yang begitu panjang, setelah Rasulullah memperjuangkan Islam kurang lebih di tahun 10 atau 11 kenabian, seorang istri yang setia mendampingi perjuangan Rasul, Siti Khadijah, dipanggil menghadap Allah untuk selama-lamanya alias meninggal dunia. Kurang lebih 2 bulan berikutnya, paman Nabi yang bernama Abu Thalib yang membantu memperjuangkan, membackup perjuangan Rasul, ternyata mengalami hal yang sama. Begitu istrinya meninggal dunia dan pamannya, Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Allah tidak tega, Allah tidak rela melihat kekasihnya mengalami kesedihan yang cukup berkepanjangan. Pertama saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dulu ini. Pak, kalau istri panjenengan meninggal dunia itu sedih apa tidak itu? Sedih. Istrinya sudah meninggal, Ustaz? Ya saya yakin kalau bapak ditinggal master, istrinya pasti sedih. Oh, kalau ditinggal mati suami sedih apa tidak itu? Jangan-jangan menangis tangan karenanya ucap-ucap ini karena suaminya meninggal dunia, mata kirinya lirak-lirik itu nanti aku dapat suami lagi apa tidak? Jangankan ditinggal mati istri, saya itu loh ditinggal pergi istri ke Samarinda itu sedihnya luar biasa. Paling-paling malam-malam saya tinggal nyanyi. Baru sekarang, oh aku rasakan ditinggal istri, rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan. Yang ini orang Banjar, jadi nggak bisa mencurahkan. Baru sekarang, oh aku rasakan ditinggal istri, rasanya kesepian. Rasulullah bukan cuma ditinggal pergi, tapi ditinggal mati. Maka Allah hendak menghibur kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW menghadap ke hadiratnya. Coba kita bayangkan saja, Rasulullah dipanggil menghadap Allah. Nanti sebentar lagi kita akan masuk Ramadan itu, ada hadis yang berbunyi begini. Lisaili farhatani, farhatun indal iftar,
wa farhatun indalika rabbih yaumal qiyamah. Bagi orang yang berpuasa akan ada dua kebahagiaan yang didapatkan. Pertama, farhatun indal iftar, berbahagia tatkala sedang berbuka. Yang kedua, berbahagia karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah. Enggak usah bayangannya bertemu dengan Allah saat ini. Andai nih, bapak-bapak, ibu-ibu saya ajak ke Jakarta, tiketnya pulang pergi gratis saya bayari pakai pesawat Garuda Indonesia. Lalu bermalam di Jakarta di Hotel Grand Mili atau Hotel Grand Shahid 3 malam gratis. Saya ajak keliling-keliling ke Pantai Kapuk di Jakarta. Lalu Bapak Ibu saya ajak masuk Istana Negara untuk silaturahim dengan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau Bapak Ibu diajak ke Jakarta ketemu dengan Pak Presiden, kira-kira bahagia apa tidak? Bahagia tuh. Bu, kalau ibu-ibu nanti dicatat semua, saya ajak ke Jakarta, tiketnya saya bayari, hotelnya saya bayari, mau apa enggak? Bapak-bapak mau apa enggak? Saya enggak mau. Lo uang siapa itu? Kok harapan dimen? Ini loh baru gambarannya kita ketemu dengan Presiden, apalagi begitu bertemu dengan Allah. Maka perjalanan Isra itu begitu panjang, tapi dalam waktu yang singkat. Lintas negara dari Saudi Arabia ke Palestina berapa ribu kilometer, namun hanya ditempuh waktu sepertiga malam. Saya gambarkan begini, kalau ada kecoa bisa bicara, lalu kecoa bercerita dengan sesama kecoa, kecoanya habis Isya seperti ini masih ikut peringatan Isra. Lalu kecoa itu ke Samarinda, kembali lagi ke Ganggulan. Sebelum subuh sudah sampai di Ganggulan ini. Saya yakin kalau kecoa bercerita seperti itu, kita tidak akan pernah percaya. Tapi Rasulullah berjalan itu bukan sebagai subjek, sebagai objek. Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi ada yang menjalankan. Maka kalau kecoa itu berjalan sendiri tidak mungkin. Tapi manakala kecoa itu bersembunyi di balik kopiahnya Pak Yasin. Lalu Pak Yasin pergi habis Isya ke Samarinda. Di Samarinda sampai di bandara hanya kurang lebih 10-20 menit, lalu kembali lagi ke Sangatta. Mungkin apa tidak? Pasti mungkin. Begitu juga Rasulullah berjalan Isra, tidak berjalan dengan sendirinya. Maka firman-Nya tadi dibacakan oleh anaknya Anas tadi, Subhanalladzi asra. Asra itu kata Pak Dr. Ramdan ini menggunakan fi'il muta'adzi, bukan menggunakan fi'il lazim. Artinya Rasulullah itu dijalankan, ada yang menjalankan lewat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayatnya direct, ayatnya langsung dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Para ulama mentafsir ayat ini, lalu dijelaskan di dalam kitab Sahihut Tartib.
Memang perjalanan Rasul itu dari Masjidil Haram, hanya saja bukan dari dalamnya Masjidil Haram, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Rasulullah. Rumahnya tidak jauh dengan Masjidil Haram, maka muncul hadis al-haramu kulluhu huwal Masjidil Haram. Seluruh tanah haram keutamanya setara dengan Masjidil Haram. Contoh, satu kali kita sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali kita sholat di musola Nur Hidayah. Untuk perlu 100.000 kali itu berapa hari kira-kira Pak Yasin? Banyak. Halo, banyak. Yang bisa menjawab saya kasih hadiah uang tunai. Saya bawa uang tadi dari rumah itu. Nah, yang bisa menjawab kasih uang tunai 100.000 rupiah. Ini enaknya ngundang penceramah sekaligus pengusaha itu. Berapa hari, Bu? Nanti dibuka itu di Google itu. Ini luar biasa. Sekali sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali kita sholat di Masjid Al-Ikhlas, di Masjid Istiqlal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sholat di Masjidil Haram sementara orang mau berangkat haji waiting listnya begitu lama sampai belasan tahun, malah bahkan sampai 20 tahun. Cara yang paling mudah adalah dengan cara melaksanakan ibadah umroh. Lalu kalau saya mau umroh Pak Ustadz, lewat travel mana? Lewat travel mana? Lewat travel Rindu Makkah dan Madinah. Lalu siapa yang punya travel di kota Sangatta? Siapa Pak Ustadz yang punya travel itu? Lo enak loh. Kalau umroh sama saya dampingi, saya bimbing. Plus ke Mesir kemarin saya 1 bulan umroh 2 kali. Saya bisa berziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Kita ini orang Indonesia kan ibadahnya Syafi'iyah, mengikuti ulama Imam Syafi'i. Lalu kita umroh plus Mesir sekaligus bisa berziarah ke makam Imam Syafi'i. Ya Allah, bangga dan bahagianya luar biasa. Jadi sekali kita sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali. Lalu yang kedua, ayat ini langsung minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ternyata ada beberapa tempat yang disinggahi oleh Rasul. Karena lagi-lagi Rasul berangkat Isra tidak sendirian. Wakilah didampingi 2 malaikat, wakilah didampingi 3 malaikat. Yang pasti Jibril dan Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar bahwa Israfil. Selain malaikat Jibril dan Mikail, ada malaikat yang lain, yakni malaikat Israfil. Singkat kata, singkat cerita, berangkat berempat. Di tengah-tengah sang komandan malaikat Jibril memberikan instruksi, ya Muhammad, inzil hahuna sholli rakaatain. Muhammad, turunlah di sini, laksanakan sholat 2 rakaat. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat, pergi lagi, di tengah jalan ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, aina sholaita, di mana engkau saja baru melaksanakan sholat? Muhammad menjawab, ulun kada tahu ya Jibril. Sekalinya Nabi Muhammad bisa juga tuh pakai bahasa Banjar. Ulun kada tahu biar kayak itu.
Lalu Jibril menjelaskan, sholaita fi qaryati thayyibah wa antum muhajirun ilaiha. Engkau baru saja melaksanakan sholat di kampung yang suci. Suatu saat nanti kau akan pindah kemari. Dulu namanya Yasrib, sekarang namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Berdiri masjid yang mewah dan megah. Satu kali kita sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali kita sholat di masjid atau musola Nur Hidayah. Bagaimana caranya? Lagi-lagi jalan pintasnya lewat ibadah umrah. Umrah lewat Arafah apa? Rindu Mekah dan Madinah. Itu miliknya siapa? Miliknya orang Teluk Lingga. Ini penting ini. Kalau Bapak ikut umrah lalu dengan travel besar yang pembimbingnya tidak dikenal, hanya dilepas begitu saja. Saya cukup 30-40 orang saya dampingi. Lalu berjalan lagi. Ternyata di tengah-tengah perjalanan ada instruksi kembali. Ya Muhammad inzil hahuna sholih rak'atain. Turun kemari, sholatlah 2 rakaat. Setelah selesai berangkat lagi ditanya, ya Muhammad, aina sholaita? Di mana barusan sampai melaksanakan ibadah sholat? Nabi Muhammad menjawab, ya Jibril, kulo mboten ngertos ya Jibril. Loh, sekalinya Nabi Muhammad bisa juga tuh pakai bahasa Jawa. Dijelaskan sholaita fi Jabal Tursina. Engkau baru saja melaksanakan sholat di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu di dalam surat Tatin kan ada tuh. Watini wazaitun waturisinin. Ternyata bukit ini bukit yang sangat bersejarah. Setelah Nabi Musa melaksanakan puasa 40 hari, langsung naik ke Jabal Tursina, bisa bertemu dan berjumpa dengan Nur Ilahiyah. Langsung terjadi komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Fakallamallahu Musa takliman." Lalu berangkat lagi, dipersingkat. Di tengah jalan ada instruksi kembali, sholat 2 rakaat. Lalu ditanya, engkau di mana sholatnya Muhammad? Lagi-lagi Muhammad ma adri ya Jibril, ulun kada tahu. Dijawab, sholat fi baitil laham. Baru saja engkau sholat di rumah daging yang dalam kitab Injil disebut Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Apa itu rumah daging? Bukan ada tumpukan daging yang dibangun menjadi sebuah rumah, bukan. Tapi lagi-lagi tempat bersejarah. Terlahir seorang anak laki-laki hanya perantaraan ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ini yang merupakan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sekalipun menciptakan umat manusia hanya dengan perantara ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Pak Jamil, kalau ada di Ganggulan ini kok ada anak muda bilang, Pak Jamil, aku ini hamil, aku nggak pernah disentuh laki-laki loh Pak Jamil. Aku nggak pernah esek-esek loh Pak Jamil. Aku hamilku dengan genderuwo Pak Jamil. Antara gen manusia dengan gen genderuwo itu berbeda. Genderuwo tidak bisa menghamili manusia, dan manusia pun tidak bisa menghamili genderuwo. Ini hukumnya wajib untuk tidak dipercaya. Di cross check dulu sama PRT 39 ini. Ya anak sopo ini kok begini. Kadang-kadang ada tuh, sekian puluh tahun yang lalu saya mendengar itu. Waktu rame-ramenya gerandong itu.
katanya hamil tidak pernah berhubungan laki-laki, tapi dihamil oleh gerandung. Laki-laki keren gandung dengan genetik manusia tidak sama. Tempat itu tempat yang disucikan oleh Allah. Rasulullah sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu berangkat lagi, ada instruksi lagi, sholat lagi, ditanya lagi, lagi-lagi Jibril menjawab, kula mboten ngertos. Muhammad menjawab, kula mboten ngertos. Dijelaskan sholaita fi sajarati Musa. Baru saja engkau sholat di pohon Musa. Apakah begitu Nabi Musa meninggal dunia lalu dikubur, dari dalam kuburnya muncul yang namanya pohon? Bukan. Dulu pada waktu saya kecil itu kalau ada orang meninggal dunia lalu digotong kok berhenti, itu sudah jadi mitos bahwa di bawah pohon itu banyak hantunya. Apalagi kalau apa tuh jadi sarung yang dipakai untuk menutupi itu melorot lalu jatuh di tengah jalan. Wah sudah itu di situ penuh dengan hantu dan lain-lain. Ada orang yang silakan dulu kalau gitu. Ada orang yang mungkin saya nggak tahu sakit apa, sakit jantung atau apa, yang perutnya itu apa tuh kalau abuh itu bahasa Indonesia abuh, bengkak. Perutnya itu bengkak itu. Katanya malam-malam itu kuburannya meletus, lalu keluarlah ember yang besar itu. Itu cerita-cerita zaman dahulu. Ternyata pohon Musa ini terkait dengan sejarah perjuangannya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa terlahir, hukum yang berlaku di kala itu setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena khawatir nanti akan ada kekuatan baru yang menyaingi kekuatannya Ramses II atau Fir'aun. Saya umrah langsung ke Mesir, saya masuk itu ke apa namanya itu museum, ke museum Fir'aun. Ternyata Fir'aun itu tidak hanya satu, banyak. Ya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang tuh Sri Sultan yang keberapa ya? Berapa? Yang sana jawabnya 12, yang sini 10. Itu biasa itu ya. Itu artinya sama-sama tidak ngerti, sama-sama tidak paham, termasuk yang bicara juga tidak ngerti. Masya Allah, ternyata jasadnya ribuan tahun yang lalu masih. Saya kalau melihat ini cuma bilang, jahat kamu. Ternyata dari sekian banyak Fir'aun itu ada satu Fir'aun yang rambutnya dikepang kecil-kecil. Ternyata rambut dikepang kecil-kecil itu sudah ada sejak zamannya Fir'aun. Lalu kalau ada anak kita rambutnya dikepang kecil-kecil, itu sama dengan masa yang sama dengan Fir'aun. Musa terlahir di kala itu tidak dipateni, tapi malah diopeni. Itu bahasa Indonesianya apa tuh kalau begitu itu? Tidak dipateni tapi diopeni. Tapi saya bisa begini, ibu paham toh? Kok mana orang paham tak antemi sana. Dirawat baik-baik. Ternyata Musa itu masih beberapa bulan ditimbang-timbang oleh Fir'aun itu jambak jangkutnya Fir'aun. Jambak itu apa itu? Narik ya, narik jangkutnya Fir'aun sampai brodol itu jangkutnya itu.
Marah Fir'aun itu. Ini anak kecil ini kurang ajar. Akan aku bunuh kamu. Kata istrinya, jangan. Ini anak kecil belum berakal. Tidak. Dia sudah berani dengan menarik jagot saya sampai rontok segini banyak. Lagi-lagi jangan, ini anak kecil belum berakal. Kalau sampai tidak percaya, kata Fir'aun, kita lakukan sayembara. Siapkan sepiring roti dan siapkan sepiring bara. Kalau Musa itu ambil roti, artinya Musa sudah berakal. Silakan kau bunuh. Tapi manakala Fir'aun itu mengambil bara, itu artinya Musa belum berakal, jangan kau bunuh dia. Lalu betul Fir'aun menyediakan sepiring roti dan sepiring bara. Tangan Musa ini mau mengambil roti, tapi ditampel sama malaikat. Ditampel itu apa bahasa Indonesia ya? Bukan ditolak gini. Ya ditepis. Diarahkan, akhirnya Nabi Musa mengambil sebutir bara. Ternyata bara itu digigit, lisannya tidak jatuh juga itu. Lelehlah ujung lidah bagian depan Musa, sehingga Nabi Musa di dalam berdakwah lisannya tidak bisa fasih. Perlu juru bicara mengangkat adik kandungnya yang namanya Nabi Harun sebagai juru bicara. Ternyata pertempuran antara Fir'aun dengan Musa tidak berakhir sampai di situ. Nabi Musa itu pernah satu-satunya nabi yang pernah membunuh orang. Maksud Musa itu bukan membunuh. Ada dua orang kelahi dipisah. Yang dipisah ini melawan, lalu ditonjoklah sama Nabi Musa. Ditonjok langsung geblak mati. Saya punya ilmu itu, maka jangan pernah berani-berani melawan saya. Saya dikasih doa sama kiai saya Sobirin, kalau nanti kamu di Kalimantan itu diserang itu orang sana, kamu baca doa ini, faida batostum jabbar, lalu dilumat tanganmu itu semuanya dengan luka, lalu kamu tonjokkan dia, pasti ambruk dia. Siapa yang mau jadi percobaan ini? Nabi Musa maksudnya itu memisah, tapi ternyata orang yang bisa melawan ditonjok langsung jatuh dan meninggal dunia. Terdengarlah sampai telinga Fir'aun. Semakin menjadi baranya Fir'aun kepada Musa. Pertempuran cukup panjang, endingnya para hadirin Nabi Musa kepepet, dikejar oleh Fir'aun dengan seluruh bara tentaranya. Halo, tolong yang punya anak didamaikan biar nggak terganggu suaranya. Fir'aun kepepet dikejar oleh Fir'aun dengan seluruh bara tentaranya. Lalu Allah berfirman, idrib bi asokal hajar. Nabi Musa suruh memukakan tongkatnya. Nabi Musa juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata begitu tongkatnya dipukulkan, lautan terbelah menjadi dua. Nabi Musa lari hingga sampai mendarat di negara Asia. Fir'aun dengan seluruh barat tentaranya tenggelam. Di tengah-tengah tenggelam, Fir'aun teriak-teriak, ya Musa, tolong aku ya Musa. Ya Musa, help me please, ya Musa. Ya Musa, tolong aku ya Musa. Aku akan ikut majlis di Musola Nur Hidayah ya Musa. Malah semakin tenggelam. Nabi Musa selamat mendarat di negara Asia, berhenti di bawah pohon. Waktu Rasulullah Isra, pohon itu masih hidup.
Rasulullah sempat istirahat sejenak melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu berangkat lagi terakhir, Rasulullah itu singgah di Masjidil Aqsa. Satu kali kita sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500.000 kali. 500 kali maksudnya gak ada ribunya. Jadi kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa separuhnya Masjid Nabawi. Sejak tahun 48 sampai ini masih berkecamuk perang dengan Israel. Ini baru yang namanya perjalanan Isra. Ternyata menyikapi Isra ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad Isra itu seperti orang yang mimpi. Hanya ruhnya saja yang pergi, jasadnya tetap berada di kamar tidur. Tapi kalau Muhammad bahwa ada Muhammad Isra dan Mi'raj itu bukan cuma ruhnya saja, tapi antara ruh dengan jasadnya. Maka Bapak Ibu yang suka baca Al-Barjanji itu berbunyi begini. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah. Summa usriya biruhihi wa jasadi. Kemudian Rasulullah diisrokan biruhihi wa jasadi, dengan ruh dan jasadnya. Ya qadatan, dalam keadaan melek. Melek itu apa bahasa Indonesianya ya? Oh, artinya enggak tidur gitu loh. Melek. Sahabat tahu melek mas? Wah ya terjaga. Ya artinya matanya tidak tidur. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabil qudsiyah. Di mana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu memiliki halaman yang luas dan halaman yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan para nabi-nabi di situ. Jibril mengambil wa'akhud dan Jibril Muhammad dan imaman. Lalu Jibril memegang Muhammad sholat jamaah, di mana makmumnya adalah para nabi-nabi yang terdahulu, sekaligus makmumnya adalah para malaikat. Ini menandakan bahwa Rasulullah Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin para nabi sekaligus sebagai pemimpin para utusan. Terlahir di deretan 24.000 nabi paling akhir. Terlahir di deretan 25 rasul paling akhir. Tapi Allah takdirkan, Allah jadikan sebagai pemimpin para nabi, juga sebagai pemimpin para rasul. Baru Mi'raj. Antara Isra dan Mi'raj itu sama tapi berbeda. Kalau Isra dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Singkat kata, singkat cerita, pergi terbang berbareng dengan 3 malaikat di atas langit pertama, bertemu dengan manusia paling tua di permukaan bumi, yakni Nabi Adam alaihi salam. Maka ada hadis, kullu bani Adam khata'un. Jadi manusia itu disebut sebagai Bani Adam karena ini kita anak cucunya Nabi Adam. Hanya saja saya dulu pada waktu sekolah di pelajaran apa lupa namanya dulu itu, biologi. Di situ ada teori Darwin. Di dalam teori Darwin dijelaskan katanya asal usul manusia itu dari kerang.
dari monyet, dari ketek. Bu, kalau sampean itu meyakini teori itu, artinya sahabat itu masuk kategori anak cucunya. Saya tidak bilang loh Bu, saya bilang jenengan loh gitu. Lah aku tinggal menguatkan, wahai para anak cucunya ketek. Kan begitu. Ini menyesatkan ini, tapi diyakini sampai hari ini pun belum ada profesor doktor yang menyangkal, termasuk Dr. Ramdhanil Mubarak, Dr. Eko Nur Salim, ini belum bisa membantah teori. Objek penelitiannya dengan fosil itu katanya dulu keraknya itu jelek, lalu ganteng ganteng lalu jadi kita itu. Mas, saban maukah kalau dibilang anak butuh ketek? Mesti tidak mau. Enggak ada gitu kalau dibilang anak butuh ketek itu loh. Lalu naik lagi planet kedua, bertemu dengan Nabi Isa, termasuk saudara sepupunya Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Di sekatnya ketiga, waro'afi salisati Yusuf bi suratihil jamali. Nabi Muhammad di langit ketika bertemu dengan Nabi Yusuf dengan wajahnya yang ganteng, gagah seperti Pak Ustadz Haji Sobiri. Senyumnya kok sinis banget, boyo yang manis boyo. Naik lagi kali keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris satu-satunya Nabi yang dulu pernah masuk neraka dan pernah masuk surga. Nabi Idris itu pernah masuk neraka, pernah juga melakukan inspeksi ke surga. Setelah masuk neraka, lalu dia masuk surga, suruh keluar dia tidak mau. Katanya manusia itu sekalipun banyak dosanya akan masuk neraka dulu. Mana kalau sudah masuk neraka, begitu masuk surga akan kekal selama-lamanya. Saya sudah masuk neraka, sekarang aku di surga, janjimu kekal, maka aku nggak mau keluar. Sampai sekarang ditaruh di atas langit keempat itu lagi buka super big mall. Bukan big mall Samarinda kecil. Ini tugasnya buka garment, membuka konveksi sebesar-besarnya, menyiapkan calon pakaian-pakaian penduduk surga. Nah, kelima bertemu dengan Nabi Harun, al-muhabbaba fil ummatil Israiliyah, yang dicintai oleh orang Israel tadi karena memang lisannya fasih. Nabi Musa lisannya beku. Naik langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, baru terakhir di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah Muhammad di atas langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, ternyata melihat sebuah kubah. Ini musolanya ada kubahnya enggak ya Pak Jamil? Kubah itu ya yang melentung itu lah. Melentung itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ya melengkung ya. Melengkung begitu seperti separuh bulatan telur. Ternyata ada kubah yang terdiri dari kaca, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tapi di dalamnya ada seorang laki-laki yang kakinya kotor tidur melingkar. Turun melungker itu betul melingkar ya. Melungker itu bahasa Indonesia apa melungker? Minggu. Masa kok minggu? Ngeringkuk. Ngeringkuk itu saudaranya melungker itu. Nabi Muhammad kagum. Ada kubah yang terdiri dari kaca tanpa pintu, tanpa jendela, tapi di dalamnya ada seorang anak laki-laki yang sedang tidur melingkar, kakinya kotor.
Muhammad bertanya, man huwa ya Jibril? Jibril menjawab, huwa jaruka, dia tetanggamu. Semakin penasaran, man huwa ya Jibril, siapa gerangan dia? Jibril menjawab, dia adalah tetanggamu. Lalu Muhammad mengatakan, I want to meet him, aku ingin ketemu dengan dia. Bagaimana caranya? Jibril menjawab, sholli alaik, bacalah sholawat kepada dirimu. Lalu Nabi Muhammad membaca sholawat, Allahumma sholli alayya. Dengan barokah menjabat sholawat, kubah yang tidak ada pintunya, kubah yang tidak ada jendelanya, tiba-tiba terbuka. Berdirilah seorang anak laki-laki, ternyata betul tetangga Rasul yang namanya Qais Al-Qarni. Semakin penasaran, ya Qais, kok kamu bisa di sini? Apa doamu, apa wiridamu, kamu kok bisa sampai ke langit ketujuh? Kata Qais, ya Rasulullah, saya punya ibu. Ibu saya itu sakit bertahun-tahun. Tugas saya hari-hari merawat ibuku. Baru saja tadi saya membuat secangkir teh, saya hidangkan di hadapan ibuku, lalu aku tidur di balik punggung ibuku. Ternyata saking baktinya Qais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya, harkat, derajat, dan martabatnya diangkat sampai langit ketujuh. Maka ada perintah bagi kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wajib berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya berbuat baik. Secara otomatis kita punya keinginan bagaimana supaya anak-anak kita itu nanti bisa berbakti kepada kita sebagai orang tua. Kata Rasul, birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kalau kamu menghendaki anak-anakmu berbuat baik kepada dirimu, maka kamu sekarang berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena ukuran nanti anak-anak kita akan berbuat kepada kita, yang menjadi ukuran adalah kita bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka ada pepatah, muliakanlah ibumu seperti raja, maka nanti kehidupanmu akan mulia seperti mulianya raja. Sejelek apapun orang tua kita, sehingga apapun orang tua kita, kita bisa terlahir ke alam dunia berkat wasilah kedua orang tua. Sekalipun andai kata ada kedua orang tua yang berbeda agama, pada waktu di alam dunia kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Ini terjadi pada Qais Al-Qarni. Lalu Rasulullah berangkat lagi dari atas langit ketujuh akan ke Sidratul Muntaha. Jibril mengatakannya, Muhammad, saya mohon maaf tidak bisa mengikuti perjalananmu karena sebentar lagi akan memasuki alam Jabarut. Alam Jabarut adalah alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari langit pertama sampai langit ketujuh sampai langit pertama itu namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Kata Jibril, andai kata tubuh saya menyentuh dinding alam Jabarut, maka tubuh saya akan meleleh seperti lilin tersengat api. Muhammad berjalan sendirian sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Begitu berjumpa dengan Allah, Rasulullah langsung memberikan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah.
Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab kembali, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. 3 undian kalimat, 1 jawaban Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna menjadi undian kalimat tasyahud yang selalu kita baca pada waktu prosesi at-tahiyat. Sehari semalam berapa kali Mas sampai baca at-tahiyat untuk sholat wajib? Halo, ditanya ke malam lotok sampai anak sopok. Mas, sehari semalam untuk sholat wajib berapa kali tasyahud? Ditanya malah bertanya dia, berapa ya? Kata orang itu diberitahu malah memberitai dia itu. Halo Mas, yang pakai baju coklat berapa kali Mas? Berapa? 9 kali. Tadi malam saya ceramah di kamutator bilang 10. Lupa dikira subuhnya juga pakai at-tahiyat awal. Cuma at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir itu sama namun berbeda. Kalau di at-tahiyat awal itu masuk kategori sunnatun muakkadatun atau sunnat tab'at. Ya, sunnat tab'at, sunnat yang sangat dianjurkan. Bila ternyata lupa, maka disunahkan ditambah dengan sujud sahwi, bukan disengaja. Ibu-ibu mau pergi ke Balikpapan, naik travelnya jam 7.30. Lalu ibu-ibu sholat saja dipercepat, sudah masuk waktu tapi dipercepat tanpa at-tahiyat awal. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi tidak disunahkan sujud sahwi sekalipun meninggalkan at-tahiyat awal, karena meninggalkannya sengaja, bukan karena lupa. Jadi sudah sempurna. Ternyata Rasulullah menghadap Allah itu singkat kata singkat cerita mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad turun konsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya apa oleh-olehmu menghadap Allah. Ya Musa, saya mendapatkan oleh-oleh bahwa saya dengan umat saya diwajibkan melaksanakan sholat 50 waktu. Apa jawab Musa? Aduh, abot Muhammad, umatmu itu kecil-kecil, pendek-pendek, lemah-lemah, pesek-pesek itu. Umat saya saja yang tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat tidak bisa melaksanakan sholat sampai 50 waktu. Sana kamu kembali menghadap Allah, minta dikurangi. Singkat kata singkat cerita, pulang balik sampai 9 kali. Dari 50 waktu didiskon 90%. Saya sebagai seorang pedagang tidak pernah memberikan diskon sampai 90%. Andai kata toko bintang Mas Jaya ada harga semen singa merah dari 72 mendapatkan diskon 90%. Allah, besok tutup toko saya. Hebatnya lagi 90% didiskon, dari 50 menjadi 5 waktu. Namun pahala yang kita laksanakan masih mendapatkan pahala setara dengan 50 waktu yang Allah berikan. Ini spesial hanya untuk umat Muhammad. Beramal satu, pahalanya Allah lipat gandakan. Umat-umat Nabi yang terdahulu beramal satu, pahalanya hanya tetap satu.
untuk umat Muhammad. 5 waktu yang kita laksanakan setara dengan 50 waktu yang Allah fardukan pertama kali. Sholat itu begitu penting. Kata Rasul, al-farqu ba'dal muslim wal kafir as-sholat. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir, parameternya itu sholat. Orang itu sholat, ya muslim. Orang itu enggak sholat, ya kafir. Terus bagaimana kalau orang itu mengaku agamanya Islam, KTP-nya juga tertulis Islam, tapi dia tidak sholat? Kakak Islam apa kafir, Bu? Halo Bu, saya ingin mendapatkan jawaban. Dijawab dengan tegas. Yang membedakan muslim dengan kafir parameternya sholat. Kalau sholatnya muslim, nggak sholat berarti kafir. Kalau orang agamanya Islam, KTP dia juga Islam, tapi dia tidak sholat, itu Islam apa kafir? Nggak bilang kafir sampean loh ya, saya nggak bilang. Tapi jelas memang. Coba bayangkan, dalam kondisi apapun, sholat itu tidak boleh diabaikan, apalagi ditinggalkan. Manakala masih bisa berdiri, sholat wajib sambil berdiri. Tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh sambil terlentang. Masih kecuali boleh itu dengan kelopak mata berkedip. Kalau takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud terbacam Allahu Akbar. Lalu bagaimana kalau matanya mendelo terus itu? Mendelo itu apa bahasa Indonesianya? Ya, matanya melotot terus gak bisa berkedip. Itu tandanya kontraknya sudah habis. Nah, berarti kalau maka ada itu di WA itu, sholatlah di dalam masjid sebelum disolati di dalam masjid. Sholatlah di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Maka maaf, bahasa Jawa itu kalau orang baik itu meninggal dunia namanya sedo. Sedo itu siksane sampun badul. Artinya dia tidak disiksa. Tapi kalau orang biasa itu namanya mate. Siksane wis entek. Kalau orang itu jahat meninggal dunia namanya bongko. Dibong nyane rokok, itu kata orang Jawa itu. Orang Jawa itu punya parian yang luar biasa. Lebih afdol lagi, apalagi saya kira musola Nur Hidayah itu tidak seindah ini. Oh, memang ada Pak Insinyur ini, Pak. Maka musolanya itu nyaman. Sudah ber-AC tapi pintunya dibuka, jadi fungsi AC-nya juga jadi hilang lagi. Jangan-jangan dinginnya AC kalah dengan panas badannya Haji Sogirin itu. Nah, gunakanlah musola ini untuk sholat jamaah. Lagi-lagi sholat jamaah itu amat penting sekali. Di zaman Rasul, sekalipun kondisi perang, sekali lagi, di zaman Rasul sekalipun dalam kondisi perang, sholat jamaah masih tetap dianjurkan. Nanti kalau sebagian ruku, sebagian berdiri, sebagian sujud, sebagian tetap berdiri menghadap, jangan-jangan ada serangan dari musuh. Namanya sholat apa itu? Sholat dalam peperangan itu sholat khauf, sholat yang dalam kondisi takut. Ini menandakan betapa pentingnya sholat jamaah. Pak Jamil,
Kalau maghrib itu berapa soft di sini? Maghrib saja jawabannya masih tersenyum. Kalau subuh, imamannya penuh. Artinya cuma imamnya dua. Kalau zuhur berapa yang jamaah Ustaz? Zuhur. Dia coba garuk-garuk telinga tuh jawabannya. Masya Allah. Sama-sama. Masya Allah. Kurang kencang sekali lagi. Kencang. Masya Allah. Hingga jangan kencang-kencang dan cukup di sini. Jangan sampai jam 2, jam 3 malam. Itu gara-gara ngaji sama Ustaz Sodiri itu gereng-gereng itu. Sekali lagi Bapak Ibu, penting banget yang namanya sholat jamaah. Saya sepilkan satu hadis saja, saya perpendek, nggak saya panjang-panjang. Ini jam berapa ini? 10. Sampai jam berapa nanti ini kira-kira apa? Sampai jam 9:30. Oh, setengah jam lagi ya. Oke. Udah cukup lah. Enggak sampai setengah jam lah. 29 menit saja lagi. Kata Rasul begini. Man sholawatal khamsi ma'al jama'ati falau khamsatu asya. Barang siapa yang bisa continue melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi kalau sholat Jum'ah itu wajib berjamaah, tapi jamaah tidak harus nunggu hari Jum'ah. Sekali lagi, sholat Jumat wajib berjamaah, tapi berjamaah tidak harus nunggu hari Jumat. Ini penting. Ada cerita di Kalimantan Selatan itu kan rata-rata ahlu sunnah banget itu. Jadi sholat Jum'ah itu kalau tidak 40 dia tidak mau. Sekalipun ada yang berpendapat sholat jamaah itu sholat Jum'ah itu sama dengan sholat jamaah. Yang penting ada imam, ada makmum. Tapi karena di Kalimantan Selatan itu ahlu sunnah banget itu sholat Jumat sudah 39 kurang 1 loh ya. Imamnya masih nunggu salah satu makmumnya suruh cari orang supaya genap menjadi 40 jamaahnya supaya sah, karena Syafi'i berpendapat begini. Anu salah satu makmumnya itu pergilah dia ke hutan-hutan itu nyari jamaah, ketemu itu tukang senso itu, diajak sholat jamaah. Kata tukang senso, saya nggak biasa sholat jamaah, sudahlah ikut
boleh. Mau terbangnya 1 cm 2 cm silahkan. Hanya saja tulis untuk mengambilnya. Manakala mau itu tolong dibersihkan dulu supaya bersih baru wudhu. Cuma rata-rata ibu-ibu itu manakala pakai lipstik mau wudhu, ini malah disembunyiin. Begitu-betul begini. Bahasa Jawanya dijepitet. Nah, jepitet itu apa bahasa Indonesia? Wingkem itu ya wingkem. Ini termasuk anggota tubuh yang wajib. Lalu yang kedua, ibu-ibu di rumah bapak-bapak, karena wudhu itu bukan cuma sah dari atas kecil, tapi ada besar. Saya kadang-kadang melihat rumah itu masih banyak yang bak mandinya itu kecil, lalu kerannya pendek. Orang berumah tangga kan maaf, ada yang namanya mandi jinabah. Orang mandi jinabah itu, maka air yang sudah memercik dari tubuh kembali lagi ke wadah itu, manakala kurang dari itu, airnya menjadi air mustahil. Nah, supaya aman ibu-ibu, zaman sekarang mandi itu airnya jangan ditampung, tapi ada pakai tanduk di atas. Timbul satu tanda tanya, di mana saya harus ditanduk Pak Ustaz? Kamu di mas? Lah sudah pakai tanduk loh, kan terjaga airnya tidak mungkin kembali ke laut karena ini ternyata masih pakai keran kecil. Zaman mau mandi, jangan pakai keran, tapi pakai shower. Di mana saya ini shower? Lebih penting. Kalau saya tadi mampir ke rumahnya Pak Yasin, shower itu apa itu kan double shower, tapi showernya nggak ada itu. Oh, udah ini showernya. Ini dalam rangka menjaga supaya ibadah sholat kita sah. Lagi-lagi sholat itu ibadah yang tidak bisa berdiri sendiri. Wudhunya harus diperhatikan, mandi besarnya juga harus diperhatikan, karena itu merupakan dari syarat sahnya orang melaksanakan ibadah sholat. Maka kata Yunus dalam kitab Sifat, wa kullu man bi dhalimin ya'malu a'maluhu marbutatun lakum. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmunya, maka amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, singkat saja hadis tadi, barang siapa yang bisa istiqomah sholat 5 waktu secara berjamaah, kata Rasul yang pertama, la yusibahu fakrun di dunia. Kalau saya punya kelaminnya dijati, kita tidak akan pernah menjadi orang fakir. Dijamin tidak akan pernah menjadi orang miskin. Lalu ada yang bertanya, apa ada hubungannya sholat dengan mencari duit? Sholat dengan mencari duit tidak ada hubungannya memang. Tapi dengan istiqomah melakukan sholat jamaah, Allah mudahkan caranya mencari duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Sebab yang jawab duitnya kencing, saya baca duitnya. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. Duit tidak dibawa nanti, tapi tidak punya duit rasanya seperti mau. Dan jawab matinya kencing, saya bilang. Semoga umurnya panjang, amin. Maksudnya kan ya, coba-coba mati ya nggak mungkin.
Yang kedua, dari alam dunia kita akan masuk alam barzah. Alam barzah itu alam batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka namanya barzah. Sering kita mendengar manakala ada orang meninggal, inna nikmatau qabri haqqun wa adabahu haqqun. Nikmat kubur pasti datang, siksa kubur pasti juga. Lalu bagaimana kisah-kisah hamba Allah yang istiqomah melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah, jaminan Rasul yang Allah Subhanahu adalah segala bentuk sangkut akan Allah lepaskan, segala bentuk malam bahaya kubur akan Allah hinakan. Supaya kita tidak disiksa di alam kubur, jawabannya gampang. Istiqomah sholat lima waktu secara berjamaah, syukur-syukur dilaksanakan di mushola Nur Hidayah. Dari alam barzah pada ini kita akan melewati lagi yang namanya hari kiamat. Kiamat itu bukan dari koma yang tumbuh kiamat itu bangkit. Orang yang sudah mati sekian ribuan tahun sebelumnya akan dibangkitkan. Buku catatan akan diserahkan masing-masing. Orang yang awalnya baik, buku catatan diserahkan dari orang kaya. Orang yang awalnya buruk, buku catatan diserahkan dari orang kaya. Lalu bagaimana? Orang yang istiqomah sholat di bawah waktu berjamaah, buku catatan akan diserahkan dari orang kanan. Orang kaya kita orang yang selamat menghadap Allah. Setelah buku catatan diserahkan Allah, ada proses lagi terdapat kehidupan bisa manfaatkan. Maka Imam Ghazali berpesan, jadi di safina fa'inna Allahul amin wa bizar fa'inna safar wahid. Dari yaumul qiyamah kita akan melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Dulu orang-orang tua kita dahulu bercerita, Shiratal Mustaqim itu seperti satu butir rambut yang dibelah menjadi 7. Betapa bahayanya rambut saja satu butir surat itu terlihat, apalagi ini dibelah menjadi 7. Saya melihat tulisan itu seluruh ketulisan itu gede-gede sampai saya foto itu, saya jembek itu, dijembek itu kalau bahasa Indonesia. Ya di zoom ya, Pak foto Pak jembek itu, so boleh keluar ternyata Pak Yai Mustafa LPP. Itu nggak tahu, ini satu butir rambut masih gelang menjadi 7. Ada orang yang baru mengajarkan kaki sapu yang sudah tertulis. Ada orang yang bisa terbang seperti malam. Ada orang yang bisa merombak doa seperti apa. Lalu bagaimana kisahnya umat Islam yang istiqomah sholat 5 waktu secara berjamaah? Rasulullah memberikan jawaban yang perlu Allah sudah tinggal bagi kami melewati Shiratal Mustaqim seperti hari kita yang ini. Setelah selamat kita melewati Shiratal Mustaqim, dijaminkan kita masuk surga Indonesia. Karena data jadi Rasul jadi Rasul itu lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Semua kita yakin bahwa esok pagi matahari pasti terbit. Jadi Rasul lebih pasti daripada terbitnya matahari esok pagi. Orang yang istiqomah melakukan sholat jamaah yudhillahu jannata bila sakin wala. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tapi atas kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masuk ke dalam surga bila tanpa ada proses hitungan, wala ada dan tidak ada proses hisab. Supaya kita tidak dihisab, supaya kita disiksa besok dan berakhirat, jawaban yang paling mudah istiqomahlah sholat 5 waktu secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan